otomotif roda 2 kesayangan kita, Skuter Mania, my favorite scooter. Nah, para scooters pastinya udah pada penasaran kan? Pengen tahu topik kita minggu ini apa? Topik Skuter Mania minggu ini adalah Vespa. 1, 2, 3, not only you and me, got 180 degrees and I'm caught in between, counting 1, 2, 3, beat apart and let it free, getting down with 3 feet, everybody loves counting. Para scooters udah pada kenal dong sama yang namanya Vespa. Oh iya, ngomong-ngomong, skuter sudah pada tahu belum sejarah dari Vespa klasik ini? Nah, tenang aja scooters, buat yang pada belum tahu, kita udah siapin nih sejarah dari Vespa klasik khusus untuk skuter di rumah. So, check this out. Begitu Anda mendengar nama Vespa, yang langsung terbayang adalah sebuah motor keluaran pabrikan Italia bergaya retro dan terkesan romantis, bukan? Tapi Scooters Mania udah pada tahu belum mengenai sejarah Vespa? Saat ini ada banyak sekali pengguna Vespa, baik di ibu kota hingga ke pelosok pedesaan. Bagi warga Italia, Vespa merupakan simbol awal bergerak industri besar mereka, khususnya dalam menyokong Perang Dunia Kedua. Desain yang simpel merupakan refleksi gaya dan inovasi khas Italia. Berbicara mengenai sejarah Vespa, maka perjalanan kita dimulai hingga beberapa ratus tahun lalu, tepatnya tahun 1884, di mana seorang pria Italia bernama Rinaldo Piaggio memiliki sebuah perusahaan yang memproduksi pesawat terbang dan kapal laut yang cukup sukses. Namun, ketika Perang Dunia Kedua, Italia mengalami dampak krisis dan saat itu, perusahaan Piaggio pun diambil alih oleh anak dari Rinaldo Piaggio, yaitu Enrico Piaggio. Dan di saat itulah perusahaan ini meninggalkan produksi pesawat terbang dan kapal laut. Kemudian memikirkan untuk membangun sebuah alat transportasi roda 2 berlandaskan konstruksi pesawat terbang. Sebagai bahan dari bodi Vespa, ia memilih aluminium yang juga merupakan bahan yang digunakan untuk pesawat terbang. Tak lama kemudian, Enrico mulai meluncurkan produksi Vespanya untuk pertama kalinya pada tahun 1945 dengan jumlah 35.000 unit dan ternyata sangat sukses di pasaran. Berkat konstruksi yang kokoh serta keunikannya tersebut, kini nama Vespa makin mendunia dengan berbagai jenis serta seri yang berbeda. Bagaimana? Menarik bukan Scooters Mania? Nah, Skuter Mania udah pada kenal dong sekarang mengenai sejarah Vespa di Indonesia. Oh iya, skuter, saya belum kasih tahu saya ini sedang berada di mana sekarang. Pastinya pada pengen tahu kan? Saya sekarang sedang berada di bilangan kota Tangerang, tempat para pecinta Vespa klasik biasa pada nongkrong. Pengen tahu kan mengenai komunitas Vespa klasik ini? Yuk kita samperin tongkrongannya. Salah satu komunitas Vespa klasik di Indonesia. Selamat sore semuanya. Sore. Wow, Vespanya keren-keren dan klasik banget ya, skuter. Saya boleh bertanya-tanya nggak nih? Boleh aja. Di sini nih kan banyak beberapa macam tipe Vespa ya. Ngomong-ngomong ada berapa macam sih jenis-jenisnya? Jenis-jenisnya sih sebenarnya ada banyak. Kebetulan kalau di sini ada yang ini PS, yang ini PX, yang itu PBB atau kita bilang suka tahun tua. Selain jenis Vespa ini ada beberapa macam jenis lainnya nggak Pak? Ada banyak sebenarnya. Ada yang modelnya kecil-kecil 90 cc, 100 cc, bahkan ada yang 200 cc. Begitu ya Pak, ternyata banyak banget ya jenis-jenis Vespanya dan klasik banget. Keren-keren lagi. Kenapa alasannya abang ini bisa jatuh cinta sama Vespa? Kalau kita mah ya kita suka Vespa itu ibaratnya kayak kita jatuh cinta sama wanita. Dan Vespa itu adalah kekeluargaan lebih kekeluargaan itu lebih sangat susah senang sama-sama. Oh gitu ya. Walaupun kita nggak kenal, tetap kita keluarga di Vespa. Oh iya, abang-abang di sini udah pada ikut touring belum
Contohnya ya kita solidaritas itu ya satu sama. Yang susah, senang, sama-sama. Kita nggak mandang dari mau dia kaya, mau dia miskin, kita nggak mandang. Jadi keluarga itu yang harus cari. Solidaritas komunitas Vespa ini sangat diracuni jempol banget ya skuter. Yang begini nih harus dicontoh. Terima kasih ya abang-abang semuanya. Keren dan unik banget kan skuter. Selanjutnya kita akan membahas yang lebih unik lagi nih skuter. So jangan kemana-mana, tetap di Skuter Mania, my favorite scooters. Hai Skuter Mania, kembali lagi bersama saya Dini Aryani di Skuter Mania, my favorite scooter. Berbicara mengenai modifikasi motor, khususnya motor Vespa ini, ada baiknya kita mengetahui spare part serta aksesoris yang digunakan roda 2 yang klasik dan keren ini. Kita udah siap ini liputannya, so check this out. Scooters Mania pasti udah sering lihat dong sama yang namanya Vespa. Dari yang original sampai yang sudah dimodifikasi. Modifikasi Vespa itu ternyata ada alirannya loh. Pada mau tahu? Yang pertama adalah classic vintage. Acuan dari modifikasi ini adalah merestorasi kembali motor Vespa ke kondisi awal. Banyak sekali para skuteris yang menganut aliran ini dikarenakan lebih simpel dan mudah dalam pengerjaannya. Maka modifikasi ini kerap sekali dijadikan acuan dalam membangun motor kesayangannya. Tidak banyak pernak-pernik yang menempel pada motor, menjadi tonjolan utama pada modifikasi ini. Modifikasi chopper style. Arahan modifikasi yang lebih banyak berkiblat pada motor-motor chopper khas produk Harley Davidson menjadi acuan utama para penikmat modif ini. Penggunaan jok single seater, perancangan sudut rek yang dibuat centang, dan penggunaan knalpot V-Flow adalah ciri khas dari modifikasi ini. Racing look. Vespa modifikasi jenis ini tentu saja menjurus ke arah motor racing. Kesan sporty bak pemburu kecepatan kerap dijadikan rujukan speed freakers para penggemar skuter. Pemasangan stang trondol, jok single seater, dan pemakaian knalpot racing adalah hal wajib bagi para pemodif jenis ini. Modifikasi ekstrim. Arahan modifikasi yang satu ini benar-benar total berbeda dengan yang lainnya. Kondisi sudah di luar model standar pabrikan, penambahan atau mungkin malah pembentukan ulang desain dan model dari nol adalah konsep yang biasanya banyak diambil oleh para penikmat modif. Modifikasi British Style pertama kali dipopulerkan di negara Victoria. Ciri khasnya adalah terdapat banyak kaca spion, aksesoris lampu, serta terdapat besi behel protektor depan belakang. Vespa dengan modifikasi jenis ini terlihat lebih manis serta protektif. Nah, udah pada tahu dong ya mengenai berbagai macam modifikasi Vespa. Nah, skuter semakin bertambah dong ya ilmu pervespaannya. Oh iya, saya di sini menepati janji saya sebelumnya. Saya sedang berada di daerah BSD Tangerang. Dan pastinya kita akan bertemu dengan komunitas Vespa yang unik dan pastinya keren banget. Nah, itu mereka lagi pada nongkrong. Yuk langsung aja kita samperin nongkrongannya.
sekarang sedang berada di tengah-tengah komunitas Vespa ekstrim. Halo semua abang-abang. Dari jauh saya tuh udah ngeliat Vespanya itu unik dan keren-keren banget abang ya. Orangnya juga unik. Oh ya bang, saya boleh bertanya-tanya nggak di sini? Aku boleh. Boleh. Saya boleh nanya, kenapa alasannya abang bisa jatuh cinta sama Vespa ekstrim ini? Sebenarnya Vespa ekstrim sama standar sama aja. Cuman pilihan itu mah ya. Mau ekstrim mau standar sama aja. Cuman lebih condong ke ekstrim demennya. Alasannya itu apa? Alasannya kalau standar pasti semua orang pasti bisa mau belajar. Kalau ekstrim kan nggak semua orang bisa. Ada tantangannya, ada skill-nya ya kalau ekstrim. Pasti. Kelihatannya Vespa ini sangat rumit ya. Oh ya bang, kesulitannya ini apa aja sih kalau mau modif Vespa ekstrim ini? Bahan-bahannya sih dari besi-besi tua. Kadang juga ada dari bak mandi bekas. Terus ada ban kebo, ban busa, ya segala macam-macam sampah dah. Keren banget ya. Oh iya, nanti saya boleh ya diboncengin sama abang-abangnya? Boleh banget. Pasti. Oh iya bang, komunitas Vespa ekstrim ini biasanya udah pada sering ikut touring? Sering? Oh sering? Iya. Kalau boleh tahu kemana aja bang? Baru nyampe Brebes, Kuningan Jawa, Brebes. Brebes. Oh di sini udah ada yang paling jauh kemana aja? Kalau saya pernah ke Bali sih, Mbak. Kalau mas? Saya mah pernah ke Tangerang juga pernah. Ya. Kalau mas kemana? Kemana aja ya? Ke Pulau Jawa doang. Pulau Jawa itu daerah mana? Jogja. Jogja, wah jauh banget ya. Terus mas kemana aja? Saya ke Pulau Jawa, nyembalnya ke Pulau Jawa doang. Oh sama ya? Iya, Pak. Terus mas? Mana aja boleh. Maaf bang, sebelumnya komunitas Vespa ekstrim ini kan biasanya terlihat sangar gitu dan banyak banget pandangan negatif terhadap komunitas Vespa ini. Gimana tanggapan abang? Ya menurut saya pandangan positifnya karena kami datang dari luar, ya akan kami umum, dan kami, tapi untuk negatifnya ya kami rasa tidak membuat onar, tidak merugikan masyarakat atau rekan-rekan yang lainnya. Mungkin ada pendapat lain dari abang-abangnya? Ada? Memang banyak tanggapan negatif dari masyarakat. Soalnya mereka melihat dari sisi penampilannya saja. Sebenarnya jangan melihat dari sisi penampilannya aja. Dari kita juga banyak sisi positifnya juga. Soalnya kita ada dari bakti sosial juga ada, santunan untuk yatim piatu. Kita sering juga mengadakan kerja bakti. Jadi dari masyarakat jangan melihat dari sisi negatifnya saja. Dari kita juga ada sisi positifnya. Itu saja dari saya. Pemirsa, kalau ngelihat komunitas anak-anak Vespa ekstrim ini, gak usah pada takut. Soalnya mereka beneran baik-baik kok. Dan pastinya menjunjung persaudaraan. Gak boleh sangar, tapi orangnya juga baik hati. Ya nggak bang? Iya, Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan membahas mengenai spare part dan aksesoris Vespa. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Scooter Mania, my favorite scooter. Khusus buat Scooters Mania, kita ada salah satu referensi bengkel khusus Vespa nih. Bengkel khusus Vespa ini terletak tepat di pinggir jalan Ceduk Raya Tanah 100. Bengkel ini menerima jasa servis Vespa, baik servis ringan ataupun servis berat. Dalam menservis, bengkel ini menggunakan tenaga montir yang handal di bidang pervespaan. Untuk itu, bengkel ini nggak pernah sepi dari para Vespa mania loh, Scooters. Bersama untuk lupakan duka dan lara.
Dan pastinya di sini juga menjual berbagai spare part kebutuhan Vespa. Ayo kita berdansa bersama. Ayunkan kaki kalian bersama-sama. Mari kita bervespa bersama. Aksesoris Vespa yang dijual di toko ini pun terbilang cukup komplit loh Scooters. Baik dari Vespa tahun lawas hingga Vespa keluaran baru pun bisa di sini. Saat ku berjalan dengan Vespa tuaku, ku melihat sesosok Bengkel ini menjual aksesoris Vespa serta spare part orisinil maupun lokal, tergantung pilihan hati para Scooters. untuk berdansa bersama, untuk lupakan duka dan So Scooters Mania, bengkel Vespa 1 ini bisa menjadi salah satu referensi hunting spare part dan aksesoris kalian loh. di hati kita. One, two, three, go! Sepertinya segala hal mengenai Vespa sudah kita kupas secara habis ya Scooters. Bagaimana Scooters? Jadi dong meminang Vespa-Vespa klasik nan unik dan keren ini. Anda bisa memilih Vespa klasik ataupun ekstrim sesuai dengan keinginan kalian. Dan Scooters, usai sudah perjumpaan kita hari ini, saya Dini Aryani dengan segenap kru yang bertugas undur diri. Sampai bertemu di Scooter Mania selanjutnya. Selamat sore dan salam Mania.